Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin membahas sebuah berita tentang rencana dari Chelsea Football Club yang ingin membeli pemain dari klub Sevilla yang bernama Jules Koundé. Kita tahu bahwa Jules adalah pemain yang posisinya adalah di bek tengah dan juga merupakan salah satu pemain muda yang sekarang sedang bersinar. Artinya karirnya untuk kedepannya punya prospek yang cerah untuk bisa menjadi pemain yang besar. Dan faktanya adalah Koundé pernah membawa Sevilla menjadi juara Europa League. Jangan lupa ya, lawan-lawan Sevilla sebelum mereka menjadi juara adalah klub-klub besar seperti Manchester United dan juga Inter, di mana kedua klub tersebut sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang dalam pertandingan mereka lawan Sevilla. Sevilla menjadi juara dari Europa League dan juga dalam 2 musim terakhir sejak Sevilla diperkuat oleh Jules Koundé, Sevilla selalu mengakhiri musim kompetisi La Liga berada di dalam top 4 zone. Beda dengan 2 musim lalu sebelumnya, ya, bahwa Sevilla keluar dari top 4 position. Dan memang kita tahu salah satu kontribusinya juga yang diberikan oleh Jules Koundé adalah partnership-nya yang begitu cair atau begitu baik dengan Diego Carlos, pemain baru lainnya di Sevilla yang sudah membela Sevilla selama 2 musim terakhir dan menjadi partner dari Jules Koundé di center back. Jadi Jules Koundé ini adalah pemain yang lebih banyak melakukan cover play. Untuk Diego Carlos yang lebih sering melakukan man marking. Jadi Koundé ini lebih sering mengamankan zona, ya, atau juga pengawalan zona pertahanan dari Sevilla. Jadi dia ini akan lebih sering mengawasi gerakan dari para pemain tim lawan yang melakukan pergerakan tanpa bola. Pemain-pemain bertahan seperti Jules Koundé itu langka di dunia sepak bola, teman-teman. Jarang sekali ada pemain yang bisa membaca pergerakan dari para pemain tim lawan dalam usia mudanya sebagai center back. Salah satunya adalah Sergio Ramos. Saya tidak bercanda, tetapi teman-teman bisa melihat cuplikan permainan Jules Koundé dan juga cuplikan permainan Ramos pada saat Ramos masih muda, pada saat pertama kali gabung ke Real Madrid. Dan juga secara kebetulan Ramos dan juga Koundé bisa bermain di 2 posisi. Koundé bisa bermain di bek kanan, bisa bermain juga di bek tengah. Dan jangan lupa Koundé juga menjadi bagian dari skuad Prancis di Euro 2020. Jadi dia adalah pemain yang sekarang karirnya ini sedang menanjak. Artinya dia sudah mencuat ke permukaan. Dan juga sudah dirumorkan sebelumnya bahwa Manchester United dan juga Real Madrid menjadikan Jules Koundé ini transfer target mereka. Tetapi ternyata yang serius itu adalah Chelsea. Karena yang memang saya baca beritanya bahwa Chelsea telah dan sedang melakukan negosiasi dengan Sevilla untuk membeli Jules Koundé. Nilainya saya belum tahu, dan jika teman-teman tahu kira-kira berapa nilai transfer dari Jules Koundé, silakan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Tetapi ya, rencananya dari Chelsea untuk memberikan Kurt Zouma kepada Sevilla sebagai alat barter. Jadi nanti pengeluaran dari Chelsea tidak terlalu besar. Tapi yang muncul pertanyaan di benak saya, untuk apa Chelsea membeli center back? Yang Chelsea butuhkan itu kan adalah striker. Dan juga sejak ditangani oleh Thomas Tuchel, pertahanan Chelsea itu salah satu yang terbaik di Liga Premier Inggris. Bahkan lebih baik daripada 2 klub lain yang berada di zona top 4. Yaitu kita tahu ya, salah satunya adalah Manchester United dan kemudian juga ada Liverpool. City punya the best defensive record musim lalu. Dan yang kedua adalah Chelsea. Jadi memang secara logis kalau kita berpikir buat apa sih Chelsea membeli center back? Ayo dong beli striker, ayo dong kejar itu Haaland. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa Borussia Dortmund tidak ingin menjual Erling Haaland untuk saat ini. Dan Haaland sendiri telah menyatakan bahwa dia masih punya sisa kontrak dengan Dortmund dan dia ingin bekerja sama dengan pelatih baru Borussia Dortmund, yaitu Marco Rose. Namun jika Chelsea memaksakan diri, saya pikir harganya juga tidak akan wajar. Uang yang begitu besar yang perlu dibayarkan Chelsea hanya untuk 1 pemain. Ya, dan jika Chelsea menawarkan pemain lainnya,
ya belum tentu juga Dortmund akan menerima tawaran dari Chelsea tersebut. Ya jika Chelsea berani bayar uang yang besar untuk Haaland, tentu Dortmund menginginkan full payment saja daripada mereka meminta pemain dari Chelsea. Toh sekarang ini juga Borussia Dortmund skuadnya ini sudah lengkap dan siap tempur kan untuk Bundesliga. Segera Bundesliga akan bergulir. Tapi daripada Chelsea tidak bertransaksi di bursa transfer musim panas ini, mereka juga perlu melakukan sebuah gebrakan. Dan saya pikir tidak ada salahnya juga bagi Thomas Tuchel untuk membeli pemain untuk memperkuat lini pertahanan dari skuadnya. Karena teman-teman perlu cermati bahwa musim lalu dalam formasi 3-4-1-2 atau 3-4-2-1, kita tahu Tuchel mengandalkan 3 center back. Dia sering melakukan rotasi kan. Ya, jika Rudiger tidak fit, bisa saja Zouma yang main. Jika Silva tidak fit, bisa juga Cesar Azpilicueta yang bermain di posisi tersebut. Christensen juga bisa bermain. Reece James juga pernah bermain di sana. Kurt Zouma juga pernah bermain. Tetapi kan kita tahu bahwa Thiago Silva usianya sudah tidak muda lagi. Dan kemudian Kurt Zouma juga penampilannya kan tidak konsisten. Jadi Tuchel sepertinya ingin melakukan penyegaran di lini pertahanan Chelsea. Dan dia ingin klub menawarkan Kurt Zouma ke Sevilla. Yang kabarnya bahwa, ini berita terakhir, Jules Koundé telah setuju syarat dan ketentuan pribadi dengan Chelsea. Sekarang tinggal bagaimana negosiasi antara Chelsea dan juga Sevilla bisa diselesaikan dengan suatu keputusan yang positif, yaitu nilai transfer dari Jules Koundé. Mungkin dalam beberapa jam ke depan berita tersebut akan keluar, tetapi kenyataannya yang perlu kita terima sekarang bahwa Koundé akan segera bergabung ke Chelsea. Artinya Chelsea mendapatkan pemain yang masih muda, yang sudah punya pengalaman at the top level, karena Koundé pernah bermain di final Europa League, permainannya juga bagus pada saat itu, lawan Internazionale Milan. Lukaku tidak bisa banyak melakukan pergerakan berbahaya, dan jika saya tidak salah Lukaku juga gol bunuh diri ya, tidak dengan sengaja di pertandingan final tersebut. Jadi Koundé punya prospek yang cerah teman-teman, apalagi dia sudah menjadi bagian dari tim nasional Prancis. Dia bermain 1 kali sih di Euro 2020. Jika saya tidak salah tuh dia yang melakukan pelanggaran yang Portugal mendapatkan penalti, but still overall he had a good game. Dan dia bisa bermain di sebelah kanan juga. Bisa juga nanti Tuchel mengandalkan dia sebagai salah satu wingback. Dia adalah pemain yang cepat. Dia juga bisa melakukan tackling yang bagus. Ya, jarang sekali nih Koundé ini melakukan pelanggaran di mana dia mendapatkan kartu kuning. Silakan kalian bisa melihat statistik tersebut, dan teman-teman juga perlu melihat ya bagaimana cuplikan ya atau highlights dari aksi Koundé. Ya, teman-teman bisa melihatnya kan di YouTube. Lihat, dia mainnya bagus sekali. Dan juga kita tahu bahwa Chelsea perlu nanti melakukan penyegaran di lini tengah. Karena kan kemungkinan nih nanti Tuchel akan melakukan perubahan dengan formasi. Kita belum tahu apakah 4-3-3 atau mungkin 4-2-4. Jadi mereka juga perlu stok di pemain belakang. Ya, bisa juga nanti Cesar Azpilicueta akan lebih sering bermain di posisi wingback. Artinya Koundé bisa bermain di lini pertahanan. Dan jika Thiago Silva tidak fit atau dia perlu membela Brazil di pertandingan internasional, di mana kita tahu jaraknya dari Eropa ke Amerika Selatan itu cukup jauh, dan biasanya pemain yang kembali dari Amerika Selatan itu perlu waktu recovery tambahan, ya bisa juga nanti Jules Koundé itu kan diturunkan, dan tentu perlahan-lahan lah dia akan menyesuaikan diri untuk bisa bersaing ya dengan rekan-rekan yang lain yang sekarang sudah berada di skuad. Tentu tidak akan mudah bagi Koundé, tapi kalau kita berbicara kualitas, saya pikir ini adalah pemain bertahan yang bagus, dan Chelsea melakukan pergerakan lebih cepat dibandingkan Real Madrid atau juga Manchester United yang juga dirumorkan ingin membeli Jules Koundé. Padahal ini menurut saya ya secara idealnya seharusnya nih Real Madrid yang membeli Koundé. Mereka telah kehilangan Ramos, telah kehilangan Varane, tetapi jangan lupa masih ada Pau Torres. Bisa jadi nanti Madrid akan mengincar Pau Torres yang merupakan pemain lokal, yaitu pemain asli Spanyol. So we wait bagaimana nanti Jules Koundé itu akan segera diresmikan sebagai pemain Chelsea. So at least Chelsea have one new player for their squad next season. Bagaimana dengan posisi striker? Saya pikir Chelsea kan ada pemain mudanya tuh yang sekarang penampilannya lagi lumayan bagus, yaitu Broha. Dia juga baru mencetak gol di pertandingan preseason Chelsea lawan Bournemouth. Jadi kita tunggu saja bagaimana gebrakan Chelsea nanti di bursa transfer jika mereka bisa mendapatkan
pemain baru. Untuk sementara, kita tunggu bagaimana proses penyelesaian transfer dari Konde from Sevilla to Chelsea Football Club. No hate, only football, salam sepak bola.